Abu Usama atau yang lebih dikenal dengan nama Zaid bin Haritsah bin Syarahil, Abu Ishaq membacanya Syurahbil, merupakan seorang sahabat yang sangat istimewa. Begitu mulianya beliau, sampai-sampai beberapa hukum syariat pun turun berkenaan dengan kisahnya. Sejarah telah mengungkap bahwa, satu-satunya sahabat yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Al-Ahzab ayat 37, adalah Zaid bin Haritsah. Demikian pula, ia juga merupakan satu-satunya sahabat yang pernah diangkat Rasul jadi anak angkat, mutabana, sehingga beliau dikenal dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Begitu kurang lebih keterangan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Atsir dalam Usat Al-Gabahnya. Selain itu, sebuah kisah yang sangat dilematis juga pernah menimpa Zaid ketika nasib pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy, seorang perempuan terpandang keturunan Quraisy dari suku Asad, berujung dengan perceraian. Zainab pun akhirnya dinikahi oleh Rasulullah. Tentu saja kita bertanya, kenapa hal itu bisa sampai terjadi? Kenapa Rasulullah harus menikahi mantan istri dari anak angkatnya? Jawabannya tentu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Satu hal pasti, beliau diperintah langsung dari Allah, dan semua itu untuk menghilangkan tradisi orang Arab dan Yahudi waktu itu yang melarang seorang bapak menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Skenario itu sengaja dirancang oleh Allah guna untuk menghindari sangkaan orang-orang akan adanya nabi setelah Nabi Muhammad, karena biasanya anak laki-laki dari seorang nabi, rasul akan mewarisi kenabian ayahnya. Selain itu, penisbatan nama kepada orang yang bukan orang tua kandung berpotensi merusak sistem keturunan seseorang, mengacaukan penentuan warisan dan perkawinan. Masa kecil Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah berasal dari suku Bani Mu'in, ibunya bernama Suda binti Salabah. Tidak ditemukan keterangan pasti mengenai tahun kelahirannya, namun Zaid wafat pada tahun ke-8 Hijriah ketika menjadi panglima dalam perperangan Mu'tah. Pada zaman jahiliyah, ibu Zaid mengadakan kunjungan ke kampung persukuan anaknya itu, kampung Bani Mu'in. Namun secara tiba-tiba sekawanan tentara berkuda dari Bani Alkin bin Jusr menyerang perkampungan tersebut dan merampas serta menawan apapun yang berharga dari kampung tersebut, termasuk Zaid bin Haritsah yang akhirnya dijadikan budak belian. Zaid dibawa ke pasar Ukas dan dijual seharga 400 dirham kepada Hakim bin Hizam bin Huwailid, untuk bibinya Siti Hadijah bin Huwailid. Pada saat Siti Hadijah menikah dengan Nabi Muhammad, saat itu Muhammad belum menjadi rasul, Zaid pun dihadiahkannya kepada Nabi. Setelah bergaul beberapa lama, hubungan keduanya menjadi sangat akrab dan saling menyayangi, walau Zaid ketika itu masih berstatus sebagai seorang budak. Lama-kelamaan berita itu terdengar oleh bapak Zaid yang kebetulan juga tengah mencari anaknya. Setelah bertemu dan mengutarakan apa yang dia inginkan kepada Nabi, akhirnya beliau tidak bisa berkata apa-apa melainkan memberikan keputusan sepenuhnya kepada Zaid, yaitu antara memilih tinggal bersama Rasul atau pulang ke rumah orang tuanya. Namun Zaid memutuskan untuk tetap tinggal bersama Nabi dan semenjak itulah Nabi memproklamirkan Zaid sebagai anak angkatnya dengan nama Zaid bin Muhammad. Fase penting terkait Zaid. Status Zaid yang berorang tuakan, Muhammad hanya berlangsung beberapa tahun saja. Karena setelah itu Allah melarang praktek pengadopsian anak dengan cara seperti itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 5 dan 37, serta menyatakan dengan tegas bahwa Nabi Muhammad bukanlah bapa dari laki-laki muslim manapun dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Sebagai bukti lepasnya hubungan bapa dengan anak antara Rasulullah dengan Zaid pada waktu itu adalah dengan halalnya mantan istri Zaid yang bernama Zainab binti Jahsy untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-5 Hijriah yang sebelumnya terlarang dalam tradisi Arab Jahiliyah. Zaid bin Haritsah dalam kitab hadis. Para ulama hadis sepakat menyatakan bahwa Zaid bin Haritsah adalah seorang sahabat yang adil. Ibnu Hajar menyebutnya dalam Tahzib al-Tahzib dengan sahabiyun jalilun masyurun, sahabat mulia yang terkenal. Beliau meriwayatkan beberapa hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW dan diantara sahabat yang meriwayatkan hadis darinya adalah Usamah bin Zaid, anak Zaid sendiri, Bara bin Azib, Jublah bin Haritsah, saudara laki-lakinya, Abdullah bin Abbas dan anaknya Ali bin Abdullah bin Abbas, Hujail bin Syurahbil, dan Abu al-Aliyah al-Rayahi. Hadis-hadis Zaid bin Haritsah banyak terdapat dalam kitab Sunan Nasai dan Ibnu Majah.
Itulah selintas mengenai kisah Zaid yang penulis ambil dari beberapa sumber, dengan harapan bisa diteladani perjuangan serta keagungannya.